Selamat malam, selamat pagi maupun selamat siang. Tidak peduli apakah saat ini di tempat Anda berada siang hari, malam hari maupun pagi hari, yang penting sehat, semangat dan bahagia. Pada 2 hari yang lalu saya ketemu dengan seorang rekan yang anaknya saat ini duduk di bangku SMP kelas 2. Teman saya menanyakan beberapa hal, antara lain untuk anak SMP kelas 2, dan kebetulan yang sulung juga saat ini kelas 3 SMA. Materi pembelajaran komputer apa yang paling tepat untuk anak SMP dan SMA? Saya menyampaikan kepada teman saya itu, usia SMP dan SMA, bahkan SD mulai kelas 5 itu waktu yang paling tepat untuk belajar coding atau pemrograman komputer. Saya memberikan beberapa contoh orang-orang sukses yang walaupun tidak kuliah, namun berhasil di dalam hidupnya untuk menciptakan atau meng-create suatu perusahaan-perusahaan. Saya cerita mulai yang kelas internasional seperti Bill Gates, yang tingkat lokal saya kasih contoh Nadiem Makarim yang sekarang sudah menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Itu adalah orang-orang IT yang walaupun secara formal tidak belajar di perguruan tinggi, namun berhasil di dalam karirnya menciptakan suatu institusi atau perusahaan. Memang Nadiem Makarim dan juga Bill Gates akhirnya mereka mengenyam pendidikan di salah satu perguruan atau beberapa perguruan tinggi yang memang untuk memperdalam basis keilmuannya. Nah, teman saya menyampaikan, kok bisa ya? Iya bisa. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka mengandalkan 3 hal yang secara alamiah itu dimiliki oleh setiap manusia yang lahir di dunia ini, yaitu logika, ketelitian, dan kreativitas. Saya menyampaikan, asal kita logis, mampu berpikir logis, teliti, dan mampu bertindak teliti, serta kreatif, serta bertindak kreatif. Kalau mempelajari bahasa pemrograman komputer atau coding, saya bahkan menjamin bahwa yang bersangkutan akan sukses di dalam ilmu pemrograman. Walaupun ada syarat tambahan selain logis, teliti, dan kreatif yang memang bawaan dari lahir, satu hal yang penting adalah semangat yang tinggi dan serius. Tentu orang tua atau orang yang terdekat pada dia harus mendukung baik secara finansial, support yang lain, misalnya motivasi dan juga bimbingan yang lain yang dibutuhkan seusianya anak tersebut. Nah, mulai beberapa waktu yang lalu saya sudah membuktikan bahwa ada seorang siswa yang waktu itu juga kelas 3 SMP, namun sekarang 3 tahun kemudian setelah belajar pemrograman, sekarang yang bersangkutan telah menguasai beberapa bahasa pemrograman komputer yang saat ini sudah bisa dipakai untuk mencari tambahan uang saku bagi dirinya. Demikian pengantar yang bisa saya sampaikan kepada para orang tua yang saat ini di masa pandemi COVID-19, di mana merupakan suatu keprihatinan dari banyak orang tua yang anak-anaknya masih belum bisa berangkat secara luring untuk datang ke sekolah, di mana sekolah masih harus melakukan secara
online atau daring. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pertimbangan bagi para orang tua yang saat ini mempunyai cita-cita atau keinginan orang tuanya, anaknya besok menjadi seorang pemrogram komputer yang sukses. Kalau berminat silahkan bisa menghubungi saya, Master Santo, di LPK Santo Komputer. Saya akan memberikan beberapa simulasi, di mana tentu tidak dipungut biaya apapun pada waktu menerima motivasi maupun inspirasi yang akan saya berikan. Hanya butuh waktu sekitar 30 sampai 30 menit ya, maksudnya butuh waktu 30 menit sampai 1 jam lah paling lama. Saya akan memberikan contoh-contoh bagaimana para hacker bekerja, bagaimana seorang pemrogram itu meng-create ide-ide atau dalam hal ini kreativitasnya dituangkan dalam suatu permainan yang sangat menarik. Salah satu contohnya saya memberikan pertanyaan kepada anak-anak itu, apakah adik atau siapa saya sebut namanya berminat atau suka dengan game. Lalu saya tanyakan biasanya apakah game itu asik, apakah ada bosannya, kalau bosan seperti apa, dan seterusnya. Sampai muncul satu pertanyaan, game ini kok bisa muncul, kira-kira dapat dari mana? Apakah tiba-tiba muncul atau bagaimana? Mayoritas mereka menjawab bahwa game itu dibuat. Lalu saya tanya, siapa yang membuat? Yang membuat siapa di balik bertanya? Yang membuat adalah teman-teman Anda, teman-teman kalian di belahan bumi sana. Bisa saja di tempat yang terdekat di mana Anda tinggal, tapi mereka diam. Mereka tinggal di rumah, diam-diam berkreasi, membuat game, dikirim ke software pengembang, lalu dapat honor yang ditransfer lewat nomor rekening. Kemudian saya asik dengan beberapa contoh-contoh program, contoh-contoh game-game sederhana yang saya ciptakan, di mana itu bisa menjadikan inspirasi dan akhirnya memotivasi para anak-anak tersebut untuk mulai belajar. Selama 30 tahun ini saya sudah mendampingi anak-anak muda mulai dari usia sebenarnya yang paling muda ada saat ini sudah sedang belajar ya, yaitu kelas 4 SD, belajar pemrograman, dan ini bagi saya sesuatu yang hal yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya bahwa nanti tidak perlu sampai lulus SMA, kelas 2 SMA dia menjadi seorang programmer yang profesional. Selama 30 tahun saya mendampingi belajar pemrograman itu, kira-kira saat ini sudah melahirkan hampir sekitar 100-an lebih ya, 100 orang programmer. Ada beberapa yang memang tidak mau kembali ke Indonesia, ada yang di Australia, di Amerika, dan di Singapura. Namun tentu apa yang saya sampaikan ini harus dibuktikan. Silahkan bagi orang tua yang saat ini berminat untuk bisa datang ke LPK Santo Komputer, bisa tentu menghubungi terlebih dahulu saya, Master Santo, di WhatsApp. Ya, akan saya sebutkan secara lisan karena saya tidak mempersiapkan alat tulis ya. Jadi silahkan dicatat 081 5684 59743. Saya ulangi karena ini lisan supaya nanti tidak salah kirim. Bisa menghubungi saya Master Santo di WhatsApp 081 5684 59743. Ulangi sekali lagi 081 5684 59743. Oh ya, sebelum saya akhiri video ini, saya akan kasih suatu bonus bagi siapapun yang berkenan untuk hadir. Saya akan beri bonus bagaimana mengoperasikan komputer dengan mata tertutup. Jadi saya akan memperagakan di depan anak-anak itu. Ini juga sebagai semacam inspirasi sekaligus motivasi. Saya akan menggunakan metode QWERTY, di mana dengan kain penutup mata saya akan mulai mengetik
beberapa kalimat, kemudian setelah selesai saya berucap, saya juga selesai mengetik. Hal itu juga bisa kita simak di video YouTube saya dengan kata kunci mengoperasikan komputer dengan mata tertutup. Mengoperasikan komputer dengan mata tertutup, atau dengan kata kunci di channel YouTube saya Pak Santo. Di channel YouTube saya Pak Santo, di situ muncul salah satu beberapa video yang saya kirim sebagai inspirasi dan juga motivasi, itu yang cukup terkenal atau cukup ya sangat inspiratif ya, itu mengoperasikan komputer dengan mata tertutup. Dengan metode ini saya telah artinya memang memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Jadi mengoperasikan komputer dengan mata tertutup. Demikian saya kira pengantar ini saya sampaikan, semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk orang tua agar anaknya ke depan semakin sukses. Demikian, bila Anda berkenan, silahkan bisa subscribe video ini, kemudian juga boleh share dan like. Selamat malam bagi yang saat ini menonton malam hari, selamat siang kalau nonton siang hari, dan selamat pagi jika saat ini nonton di pagi hari. Tetap sehat, semangat, dan bahagia. Terima kasih.